Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja wa yumalliyuzra ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Rektor Uniden Syarif Hidayatullah Jakarta, yang saya hormati representasi dari atau Direktur Konrad Adenauer Stiftung, representasi dari Uni Eropa, dari Kedutaan Jerman, Direktur CRCS, Direktur yang menurutnya apa ya? CSRC ya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf Menteri Agama Republik Indonesia karena tidak sempat hadir bersama kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan sekaligus meminta kepada saya untuk mewakili beliau sekaligus dengan sambutannya. Jadi sebenarnya saya lebih suka untuk tidak membaca teks ini, tetapi karena mewakili Pak Menteri, saya mohon maaf, saya harus membacakan apa yang sudah dibuat oleh beliau. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selalu konsisten dan berdiri di garda paling depan untuk memperjuangkan dan menebarkan ajaran Islam yang dilandasi dengan nilai-nilai perdamaian, kemanusiaan, anti kekerasan dan anti radikalisme dalam mewujudkan idealisme tatanan dunia yang lebih beradab, penuh perdamaian dan keberkahan. Tak lupa saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang seterus-terusnya sekali lagi kepada Konrad Adenauer Stiftung atas dukungannya dan kontribusinya dalam ikut menyukseskan program Pesantren for Peace di Indonesia ini. Para hadirin yang saya banggakan, saya ingin menggarisbawahi terlebih dahulu apa yang menjadi tema program yang akan kita luncurkan pada kesempatan ini, yaitu Pesantren for Peace atau Pesantren untuk Perdamaian. Saya kira tema program ini sangat menarik karena ini menggunakan istilah spesifik, yaitu pesantren, dalam kaitannya dengan isu perdamaian. Ada apa dengan pesantren? Apa kaitan antara eksistensi dan kontribusi pesantren dengan idealisme perdamaian? Ini saya kira sisi yang sangat menarik dari program Pesantren for Peace ini. Apa yang terjadi di Timur Tengah saat ini tentu tidak bisa mewakili Islam itu sendiri. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, beberapa hari belakangan ini berbagai media sosial seperti Twitter, Facebook, dan sejenisnya ramai membincangkan soal kontroversi Islam Nusantara yang menimbulkan pro dan kontra. Saya memahami dan menghormati adanya perbedaan cara pandang tersebut, tetapi saya kira ada suatu hal yang tidak bisa kita lupakan ketika berbicara tentang Islam Nusantara, yaitu fakta bahwa Islam Nusantara menampilkan corak yang lain yang menurut bahasa Az-Zumardi Azra distintif sebagai hasil dari interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi Islam universal dengan realitas sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Hal inilah yang kadang-kadang membuat sebagian pihak menuduh corak Islam Nusantara ini tidak murni lagi karena sudah tercampur dengan budaya. Ini juga yang sering disalahpahami oleh sebagian ahli ilmu sosial barat untuk mengatakan bahwa Islam Nusantara cenderung sinkretik, dalam arti sudah tercampur dengan tradisi Hindu-Buddha yang merupakan presiden tradisi Islam. Snokokronya misalnya yang meyakinkan menyimpulkan bahwa Islam yang ada di Indonesia hanya merupakan lapisan tipis dari tradisi Melayu. Namun ada fakta yang tidak dapat dibantah bahwa Islam Nusantara ternyata lebih menghasilkan corak keislaman yang lebih toleran, damai, inklusif, dan lebih akomodatif terhadap pergumulannya dengan budaya. Perbedaan corak lain Islam Nusantara tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang digunakan oleh para wali songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Para wali songo tidak menggunakan pedang dan senjata dalam Islamkan Nusantara, tetapi dengan pendekatan budaya dan kearifan lokal. Para wali songo berhasil melakukan dakwah Islam secara lebih cerdas dan efektif, sehingga hasilnya dapat kita lihat sekarang ini, yaitu model Islam Indonesia yang toleran, damai, dan inklusif. Ini justru sejalan dengan nilai
prinsip dan semangat ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Berbicara tentang Islam Nusantara sebagaimana didiskusikan di atas, maka tidak dapat lepas dari berbicara tentang institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia, yaitu pesantren. Pesantren merupakan sebuah institusi penting yang digunakan para wali untuk menyebarkan ajaran Islam Nusantara. Orang-orang yang belum memahami pesantren secara utuh sering menuduh pesantren sebagai sarana teroris dan radikalisasi agama. Namun saya perlu menegaskan kembali di sini bahwa tuduhan seperti itu sama sekali tidak didasarkan pada fakta yang meyakinkan. Justru saya memandang bahwa dengan berbekal penguasaan ilmu keislaman yang memadai dan komprehensif, sebagaimana diajarkan pesantren, saya yakin para alumni pesantren mampu menjadi benteng pertahanan atas bahaya terorisme dan radikalisme agama tersebut. Pandangan saya ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2010, bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara penguasaan ilmu keagamaan dengan penghindaran tindakan kekerasan atas nama agama. Artinya, semakin mendalam pengetahuan keagamaan seseorang, maka seseorang semakin menghindar untuk melakukan tindakan kekerasan atas nama agama. Inilah momentum yang kembali meneguhkan keyakinan dan komitmen kita dalam mengusung dan mempromosikan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang cinta damai dan toleran, Islam yang ramah, bukan Islam yang marah, sebagaimana telah diwariskan oleh para founding fathers pesantren di masa silam. Program Pesantren for Peace ini mempunyai makna yang cukup strategis untuk kembali meneguhkan karakter dan corak Islam Nusantara yang damai melalui pesantren. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui forum ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan dan harapan. Pertama, saya berharap pesantren dapat memainkan peran pentingnya dalam menjadi agen Islam Nusantara yang ramah, damai dan toleran. Dalam konteks ini, saya berharap corak Islam Nusantara dapat menjadi kiblat baru peradaban Islam yang lebih toleran dan ramah dan kompatibel dengan isu-isu kontemporer seperti demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Dengan demikian Islam Nusantara diharapkan dapat menjadi poros yang efektif dalam mewujudkan tatanan peradaban dunia yang damai dan toleran. Kedua, saya berharap diskursus Islam Nusantara harus dipahami sebagai sebuah corak dan praktek keberislaman yang khas. Islam Nusantara bukan yang dipertentangkan dengan Islam Arab atau Islam Timur Tengah. Saya tegaskan bahwa Islam Nusantara bukan berarti kita ingin mengkotak-kotakan Islam dan anti Arab. Akan tetapi Islam Nusantara merupakan sebuah fakta sejarah bagaimana pergumulan agama Islam dengan budaya, sehingga melahirkan corak pemikiran dan praktek keislaman yang mungkin berbeda dengan budaya Arab, akan tetapi tetap sesuai dengan nilai-nilai substantif ajaran keislaman sebagaimana tertuang dalam Al-Quran dan Hadis. Ketiga, saya berharap corak dan karakter Islam Nusantara yang selalu mengedepankan jalan tengah, tawasul, moderat, tidak ekstrem kanan dan atau ekstrem kiri, seimbang, toleran, senantiasa dapat dipertahankan dan dilestarikan demi tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah sejatinya ajaran Islam rahmatan lil alamin yang menjadi keniscayaan kita semua. Demikian beberapa pesan dan harapan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, untuk senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan dalam rangka pengabdian kepadanya dan pengabdian kepada bangsa dan negara tercinta ini. Akhirnya, dengan senantiasa memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program Pesantren for Peace secara resmi saya nyatakan dapat dimulai dan dilaksanakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin.